Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Lur, selamat datang di channel Alur Asik. Sudah nonton film hari ini atau belum? Kalau belum, kamu ada di tempat yang paling tepat. Jangan lupa juga siapkan internet dengan cemilannya ya. Terima kasih banyak pada kalian semua yang masih menunggu uploadan gue lagi. Yo, tanpa berat-berat, syarat ciri-cerut, berat-berat, kita rolling dan action. Film yang akan diceritakan kali ini tentang genre drama komedi sekaligus action yang berjudul Miss Congeniality. Film ini dirilis pada tahun 2000-an, disutradari oleh Donna Petrie dan skenario-nya ditulis oleh Mark Lawrence, Katie Ford, dan Karen Lucas. Beberapa bintang yang bermain dalam film ini antara lain Sandra Bullock, Michael Caine, Benjamin Bratt, dan Candice Berger. Film ini dikemas dengan sangat menarik dan menegangkan. Di film ini tidak ditonjolkan drama cinta-cintaan pada umumnya. Film spesial ini juga lebih bercerita tentang adegan laga wanita muda dan cantik sebagai agen federal Amerika Serikat. Oke, kita masuk ke ceritanya. Film ini diawali pada tahun 1982. Gracie Hurd yang masih sangat muda melangkah ke arena bermain untuk memukul seorang penindas yang mengancam anak yang ia sukai. Namun, anak itu merasa terhina karena diselamatkan oleh seorang gadis dan menolaknya dengan kasar sehingga dia memukul di hidung dan meninggalkan untuk merajuk sendirian. Bertahun-tahun kemudian, Gracie sekarang menjadi agen khusus di FBI nih cuy. Pada suatu hari sudah pada maghrib, Gracie bersama timnya melakukan tugas penyamaran di sebuah restoran remang-remang untuk sebuah operasi penyergapan terhadap mafia Rusia. Si Gracie pura-pura membaca buku yang ternyata berisi kamera tersembunyi untuk memonitor visual ke timnya yang ada di dalam mobil van. Kemudian seluruh tim penyamaran dari kesatuan FBI mulai masuk ke restoran tersebut untuk melakukan penyergapan. Semua anggota federal mengeluarkan senjata dan menelungkannya kepada mafia Rusia tersebut agar menyerah dan angkat tangan. Tapi ternyata si Grace tidak mematuhi perintah atasannya. Dia malah mencoba mendekati mafia tersebut untuk menyelamatkan bos mafia yang tampaknya tersedak sukro, yang menyebabkan si Grace malah disandra balik pakai pisau dan aksi tertembakan pun dimulai. Para mafia itu pun berlari ke arah dapur yang ternyata di salah satu rak sudah ada senjata. Buat jaga-jaga kali ya. Tapi beruntunglah si Eric menghadang dari arah pintu belakang restoran tersebut dan berhasil memukul para mafia. Tapi di satu sisi ada salah satu agen lainnya yang bernama Grant tertembak dan harus dilarikan ke rumah sakit. Setelah misi di malam hari itu selesai, lalu si Gracie balik ke rumahnya dengan ekspresi kesal dengan menendang-nendang kasur yang berantakan. Untuk menghilangkan rasa kekesalan yang mendalam, si Gracie latihan bela diri dengan memukul samsak sambil memutar musik dengan kerasnya. Di pagi harinya, si Gracie ditelepon atasannya untuk mendatangi sebuah tempat karena ada hal yang sangat darurat. Dia bergegas masuk mobil sambil menyalakan sirine langsung cus ngebut dengan mode seruduk bagong. Tibalah si Gracie di suatu tempat, tepatnya Starbucks. Dan ternyata hal darurat tersebut hanya demi membeli beberapa minuman yang dipesan atasan dan teman-temannya yang ada di markas. Ternyata si Gracie diturunkan jabatannya yang semula dari agen lapangan menjadi petugas yang harus duduk di belakang meja sebagai hukuman karena insiden dalam penyergapan sebelumnya. Setelah itu, agensi menerima surat dari teroris yang dikenal sebagai The Citizen. Pada surat itu ditulis akan ada ancaman bom pada acara tahunan Miss Amerika Serikat, kontes kecantikan di San Francisco, Texas. Rekan Gracie yaitu Eric ditunjuk menjadi ketua tim yang bertanggung jawab untuk tugas ini dan dia mengandalkan saran dari Gracie. Salah satu ide Gracie adalah menaruh agen yang menyamar saat kontes berlangsung di acara itu. Karena semua calon mungkin dianggap tidak layak,
Eric kemudian menyarankan bahwa Gracie mengambil peran itu, mengganti Miss New Jersey yang akan didiskualifikasi. Eric sebagai ketua tim merayu Gracie untuk masuk ke timnya, tetapi Gracie menolak mentah-mentah karena dia tidak pernah ikut kontes kecantikan dan tidak mau memakai bikini di hadapan banyak orang. Bahkan dia tidak punya gaun dan pelembab wajah. Tapi Eric tidak pantang menyerah. Dia tetap merayu si Gracie untuk menjadi bagian itu. Akhirnya, si Gracie menyetujuinya, lalu mencari seseorang yang bisa memotivasi untuk ikut kontes kecantikan. Segeralah Eric dan Gracie mendatangi tempat Katie Morningside, sang direktur kompetisi sekaligus mantan pemenang kontes sebelumnya, untuk meminta bantuan dalam penjurian supaya berada di 5 besar. Eric menjelaskan tentang akan datangnya teror dan timnya yang akan menyamar di kontes itu. Tetapi ternyata Katie Morningside tidak bisa membantunya sehingga dia memanggil Frank, seorang asisten Katie Morningside, untuk menghubungi Victor Melling sebagai konsultan kontesnya. Mungkin Victor bisa membantu untuk melakukan hal yang diminta Eric karena menurut Katie Morningside, Victor orang yang terbaik di bidangnya. Akhirnya bertemulah dengan sang pelatih tersebut di sebuah kafe dan ternyata sang pelatih itu kenal dengan si Gracie. Victor berpikir tidak mungkin dia bisa membuat si Gracie bersiap dalam 2 hari, sehingga Eric meminta tolong untuk memberinya kesempatan. Pelatih kontes kecantikan Victor mengajari Gracie cara berpakaian, berjalan, dan berperilaku seperti kontestan yang lainnya. Meskipun awalnya terkejut, dia datang untuk menghargai ketelitian Victor. Gracie, Eric, dan Victor terbang ke sebuah daerah dan tiba di hanggar yang ternyata isinya orang-orang dari tim perawatan federal untuk mengubah Gracie menjadi kinclong, menghilangkan noda bir dan sisa stik di gigi. Semua bulu-bulu di tangan, kaki, dan tubuh lainnya diwaks dan dilulur. Sementara itu, tim FBI yang lainnya menyiapkan segala peralatan termasuk senjata. Gracie diberi kartu identitas kontes sebagai Gracie Liu Priebus, mewakili New Jersey, dan disambut oleh Katie Morningside di tempat titik temu berkumpulnya para kontestan untuk orientasi sarapan. Disitulah Gracie berkenalan dengan Cheryl Frazier, yaitu Miss Rhode Island. Sembari Katie berdakwah, tidak lupa dia memperkenalkan Stanfield sebagai pembawa acara untuk kontes nanti ke semua kontestan. Stanfield bekerja di sebuah lembaga perusahaan Amerika. Ketika kompetisi dimulai dari bakat teatrikal dan menari, Gracie berpenampilan seperti halnya bartender dan membuat orang-orang tertawa karena aksinya memainkan lonceng kecil yang tidak tahu artinya apa. Lalu Gracie melihat orang mencurigakan yang disangka membawa pistol di kerumunan penonton. Alhasil, Gracie segera melompat dari panggung dan menimpa orang mencurigakan tersebut. Tapi yang bikin malu, Gracie ternyata salah sasaran. Orang tersebut sebenarnya hendak menyalakan rokok, bukannya membawa pistol. Haduh. Selanjutnya pada bakat keanggunan, atletis, dan ketenangan, disitulah tim FBI menemukan petunjuk dari beberapa foto tentang keterlibatan dalam aksi pemboman. Dan orang tersebut adalah Cheryl, karena sesuai profil tercantum dia penyendiri, tenang, dan mudah tersinggung. Eric mengira-ngira bahwa Cheryl hanya seorang kaki tangan atau mungkin juga koneksi orang dalam sehingga Eric menyuruh Gracie untuk mencari tahu. Gracie menemani Cheryl dan kontestan lain saat mereka menghabiskan pesta malam di mana Gracie mencoba untuk menyelidiki masa lalu Cheryl. Tapi secara tidak sengaja mengetahui dari yang lain bahwa masa lalu Katie sebagai pemenang kontes atas dasar kelicikan, termasuk kenyataan bahwa dia menang setelah kontestan utama tiba-tiba terkena keracunan makanan. Gracie percaya Katie adalah peniru citizen. Ketika Gracie melaporkan bahwa Cheryl bukan tersangka kepada Eric dan atasannya,
Atasannya berkata bahwa Citizen telah ditangkap di sebuah gubuk di Nevada. Dan karena tidak ada ancaman lebih lanjut, akhirnya mereka berkemas dan menarik misi. Gracie bersikeras bahwa dia mencurigai ada sesuatu yang salah. You know what? I don't care what you do. You want to stay, stay, but as a private citizen. Pada saat acara malam kecantikan dan keseimbangan sekaligus pemilihan 10 terbaik, Gracie melihat sebuah koper mencurigakan yang ditinggalkan oleh Katie. Segera saja Gracie mendekati koper tersebut. Lalu tidak lama pula seorang kru membuka koper yang ternyata isinya seperangkat alat pengeras suara. Hati Gracie lega, untung isinya bukan sempak kotor. Eric dan Victor kembali lagi ke tempat kontes tanpa sepengetahuan atasannya dan bertemu Gracie memberitahukan bahwa Frank adalah anak Katie Morningside. Gracie mengesankan para juri dan penonton selama kompetisi bakat dengan baju bartendernya dan teknik bela diri yang mengantarkan Gracie ke peringkat 5 terbaik. Akhirnya beberapa tersangka diidentifikasi, termasuk direktur kompetisi yang sekarang sekaligus mantan pemenang Katie Morningside, terus asistennya Frank Tobin, si pembawa acara Stanfield, dan Cheryl, yang memiliki sejarah menjadi aktivis hak-hak binatang radikal. Finale position. In the crowd. No, not on the front. Where the crowd? Be the crowd. Di babak final, Gracie memberitahu Eric keadaan sekarang dalam bahaya dan harus segera mencari mahkota yang akan meledak. Segera bergegas, Eric mencari Frank kesana kemari putar-putar kayak remetuk. Listen to me. Reach for my badge, alright? Reach for this. You do, you're dead. Gracie terpana ketika dia menjadi pemenang runner-up, Cherry pemenang utama Miss Amerika Serikat. Lalu Gracie beberapa kali memberitahu Cheryl jangan pakai mahkotanya. Saat Cheryl pergi untuk menerima mahkota, Gracie mengamuk dan menghajar petugas keamanan. Di sisi lain, Eric menghadang Frank yang siap-siap meledakkan mahkota pakai remote. Namun sayangnya remote tersebut jatuh dan diambil oleh Katie. Gracie segera mencabut mahkota dari kepala Cheryl, lalu melemparkannya ke atas panggung dan langsung meledak. Ketika Katie dan Frank ditangkap, Gracie berkata bahwa keduanya ingin membunuh pemenang kontes di atas panggung sebagai balas dendam atas penghentian Katie dari organisasi Miss Amerika Serikat. Sebagai penutup acara, Gracie dan Eric bersiap untuk kembali ke markas, tapi Grace dipanggil dan dinobatkan sebagai Miss Congeniality, dan ceritanya pun tamat. BTW, terima kasih banget sekali lagi buat teman-teman yang sudah menyimak videonya sampai akhir. Saya harap teman-teman dan keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Kalau teman-teman suka, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Jangan lupa juga untuk tuliskan komentar kalian ya. Editor Aing, suara Aing, nucan menang duit naoge Aing, didukung oleh Roko Jarcok. Mohon maaf kalau ada salah dan sampai jumpa.